Shalom. Dan ketemu sekali lagi ya saudara dan saudara sekalian di dalam ruangan renungan saat indah bersama Tuhan. Pada hari ini saya akan membawa perhatian saudara dan saudara sekalian untuk menelusuri satu lagi ayat Alkitab di dalam Matius 6 ayat 33. Sebelum kita bermula untuk membacakan ayat ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, oh Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan, membawa hati, pemikiran, dan keseluruhan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah ibadah sejati kami pada saat ini. Sucikan kami, ampuni kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mengundang Roh Kudus Tuhan menyertai kami, memberi kami kepahaman, memberi kami hikmat kebijaksanaan dalam mempelajari message Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 6 ayat 33. Dan saya percaya ayat ini pasti menjadi suatu ayat yang biasa kamu dengar. Apalagi bila kita mendengar lagu berdasarkan Matius 6 ayat 33 ini. Carilah dahulu kerajaan Allah atau seek it first. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebentar tadi saya telah membacakan ayat Alkitab Matius 6 ayat 33, perkataan Yesus sendiri dari versi Indonesia terjemahan baru. Versi Alkitab Indonesia terjemahan baru. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, apabila kita berbicara tentang topik kerajaan di dalam buku Matius atau Injil Matius ini, harus dilihat bahwa kerajaan bagi orang-orang yang mendengarkan perkataan ini, orang-orang yang terdahulu yang mendengarkan perkataan ini, orang-orang yang hidup pada waktu Yesus hidup pada waktu itu, adalah orang-orang yang sedang menantikan seseorang yang digelar sebagai Mesias, yaitu yang diurapi untuk mengembalikan semula kewibawaan kerajaan Israel pada waktu itu. Mereka rindu bahwa kerajaan mereka dapat dibina semula setelah mereka mengalami kejatuhan. Apalagi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, pada waktu kerajaan Israel, kerajaan Yehuda itu jatuh kepada kuasa asing. Khususnya apabila kita mendengar cerita atau melihat cerita tentang Daniel dan rakan-rakannya yang ditawan daripada Yerusalem dibawakan ke Babel. Pada waktu itulah kita melihat kejatuhan kerajaan Yehuda. Begitu juga dengan kerajaan Israel di sebelah utara yang berhadapan dengan kuasa-kuasa asing di bagian utara di sana. Juga mengalami kejatuhan. Dan mereka rindu agar kerajaan mereka dipulihkan semula. Kalau kita perhatikan daripada Injil Matius, Markus, dan Lukas. Injil Matius agak unik apabila menyebutkan tentang kerajaan. Kalau kita lihat daripada bahasa asal Alkitab di Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani atau bahasa Greek, khususnya dalam Matius 6 ayat 33, di sana dinyatakan kerajaan surga. Dia tidak sebutkan kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan. Ini pasti ada kaitannya dengan bagaimana orang-orang pada masa itu, masyarakat pada masa itu, masyarakat Israel khususnya, sangat menghormati nama Tuhan sehingga pada satu titik di mana mereka tidak menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Maka mereka, penulis kepada Injil Matius ini menuliskan dengan hati-hati dan daripada dia menulis menyatakan kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan, dia hanya menulis kerajaan surga. Berbanding para penulis Injil yang lain seperti Injil Markus dan juga Injil Lukas, mereka menggunakan istilah kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Walau bagaimanapun, kedua-dua istilah ini,
Kerajaan Tuhan atau kerajaan surga merujuk kepada perkara yang sama. Harus dilihat juga pada waktu ini, seperti yang saya katakan tadi, masyarakat Israel pada masa itu, bangsa Israel pada masa itu, bangsa Yahudi pada masa itu menanti-nantikan kedatangan Mesias yang mereka harapkan dapat melepaskan mereka daripada penjajahan kuasa asing, khususnya pada waktu itu Empire Roma. Dan kedatangan Yesus sebenarnya ke dunia ini sebagai seorang manusia bukan hanya mengalahkan kerajaan atau Empire Rome, tetapi dia ingin mengembalikan semula kerajaan Tuhan yang telah dibina pada waktu permulaan kepada kejadian dunia ini, pada awal penciptaan langit dan bumi. Kita boleh perhatikan bagaimana Adam dan Hawa telah dilantik sebagai penata layan atau sebagai pengurus tadbir atau pemerintah kepada semua ciptaan milik Tuhan. Dia ingin mewujudkan kerajaan Tuhan di atas dunia ini, di mana lantikan amanah daripada Tuhan itu diberikan kepada pasangan suami istri yang pertama, pasangan ibu bapa kita yang pertama, Adam dan Hawa. Namun begitu, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita tahu di dalam kitab Kejadian, di awal bahagian kitab Kejadian itu dinyatakan, dijelaskan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak pernah berputus asa kepada umat manusia. Bermula daripada zaman Adam dan Hawa, sehingga zaman berganti zaman, generasi ke generasi seterusnya, sehingga sepanjang perjanjian lama, sehingga kepada perjanjian baru, sehingga pada hari ini Tuhan tidak pernah berputus asa untuk memulihkan semula kerajaan Tuhan yang rusak dek dosa. Gambar, rupa, image Tuhan dalam diri manusia juga rusak oleh karena dosa. Namun Tuhan berjanji melalui Yesus Kristus yang Tuhan akan memulihkan semula kerajaannya. Bukan hanya kerajaan yang sementara, tetapi kerajaan yang berkekalan. Oh saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita boleh perhatikan di sini bagaimana Yesus menyatakan pentingnya kerajaan Tuhan itu, kerajaan surga itu di dalam doa Yesus, model doa Yesus di dalam Matius 6 ayat 9 hingga 13, di mana kerajaan Tuhan disebutkan di sana, kerajaan surga disebutkan di sana. Kemudian perumpamaan di dalam kitab Matius sebagai contoh pada pasal yang ke-13, pasal 21 dan pasal 22, semuanya berbicara tentang kerajaan surga, kedatangan kerajaan surga. Dan begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri dalam pelayanannya. Pada waktu dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, berjalan di atas air, dan juga dimuliakan di salah satu gunung yang disebutkan dalam kitab Matius atau Injil Matius, dan juga banyak mukjizat-mukjizat lain. Semuanya ini memberikan kita satu peringatan bagaimana Tuhan juga pada zaman perjanjian lama membimbing orang Israel pada waktu mereka kekurangan makanan di padang gurun, pada waktu mereka berada di hadapan laut, sebuah laut untuk diseberangi, dan bagaimana mereka melihat Musa turun daripada puncak Gunung Sinai dengan muka yang dimuliakan oleh Tuhan, bercahaya. Dan bagaimana nabi Tuhan ini, yaitu Musa, memberikan mukjizat daripada Tuhan yang disalurkan kepada dirinya untuk diperlihatkan kepada bangsa Israel. Yesus datang pada zaman perjanjian baru membawakan kerajaan Tuhan ke dunia ini. Itulah sebabnya dalam Matius 6 ayat 33 dinyatakan sana, carilah dahulu kerajaan surga, carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka yang
lain itu akan ditambahkan padamu. Atau semua perkara ini, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kata Yesus dalam ayat tersebut. Perhatikan ya saudara-saudara sekalian, kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Raja yang agung yang sentiasa bersama dengan kita, sudah tentu menantikan kerajaan Tuhan itu. Dan sebenarnya kerajaan Tuhan itu sudah ada di sini. Bagi kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Raja yang agung itu, kita dipanggil menjadi terang dan garam bagi Yesus Kristus, mewakili, menjadi perwakilan, menjadi wakil kepada kerajaan Tuhan, memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Oh, begitu indah sekali message pada kali ini saudara-saudara sekalian, untuk direnungkan bersama-sama. Anda dan saya, bagaimana respon kita kepada message ini? Adakah Anda ingin dibangunkan, ingin dibangkitkan oleh message tentang kerajaan Tuhan ini? Adakah Anda ingin mendahulukan Tuhan dan juga kerajaannya dan juga kebenarannya? Dan Anda pasti bahwa segala keperluan asas manusia akan ditambahkan kepada kita pada waktu kita meletakkan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Dan adakah Anda akan pergi untuk mengabarkan message ini? Kalau Anda mau, katakan amin. Terima kasih saudara dan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan kami bersama dengan Tuhan dalam suasana yang indah ini. Pada saat yang indah ini, kami dapat mempelajari Matius 6 ayat 33. Betapa pentingnya kerajaan Tuhan itu kami dahulukan dalam kehidupan kami. Juga kebenarannya. Dan Yesus Kristus adalah orang yang bertanggung jawab membawakan kerajaan ini ke dunia ini. Dia adalah Raja kami, Dia adalah Tuhan kami, Dia adalah Tuhan kami ya Tuhan. Terima kasih karena Kau mendengarkan kami dalam nama Yesus. Amin. Sehingga ketemu lagi, Tuhan memberkati.